Selamat malam, shalom semuanya. Malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pendalaman Alkitab, online Bible Study. Online Bible Study ini kita rancang secara khusus agar Bapak Ibu siapapun, termasuk yang awam, bisa mengikutinya dengan mudah, tetapi lengkap dan Alkitabiah. Ya, malam ini judulnya cukup menarik, yaitu Sekolah Kehidupan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, meskipun dalam pandemi, kami diberi kesempatan untuk belajar secara online, dan ini menjangkau banyak tempat di dunia ini, sehingga tidak terbatas oleh fisik kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkati program ini, sehingga banyak orang join dalam program ini dan diberkati. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya akan sharingkan dulu screen-nya ya. Malam ini sesi 21, Sekolah Kehidupan. Sengaja saya pilihkan satu topik-topik yang berkaitan dengan seri manusia ini. Jadi kita sudah belajar dari pasal 1 Kitab Kejadian sampai pasal 11. Lalu kita masuk ke topik-topik yang penting-penting. Nanti kita akan kembali lagi meneruskan Kitab Kejadian pasal 12. Masuk tentang Abraham. Nanti akan kita lihat betapa menariknya Alkitab itu. Sehingga kita bisa belajar daripadanya dan kita berubah. Malam ini topiknya adalah sekolah kehidupan. Kemudian nanti sesi 22 topiknya adalah apa ya, kok saya jadi lupa. Saya sudah siapkan itu. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Sesi 22 itu. Lalu sesi 23-nya ringkasan Kitab Kejadian 1 sampai 11. Pasal 1 sampai pasal 11. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan. Kejadian pasal 12, Abraham. Ya. Bapak Ibu tentu sangat beruntung kalau bisa ikut program ini terus. Ya. Oke, kita mulai saja. Seperti kita tahu bahwa kejadian manusia ketika jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami kematian, baik fisiknya maupun rohaninya. Secara fisik manusia akan mengalami penuaan. Ya. Penuaan. Gambar ini menjelaskan sangat jelas dari kulit yang sangat mulus, masih muda, lalu mulai berkeriput dan akhirnya sangat berkeriput. Akhirnya tidak ada lagi. Yang kedua, nah, akibat kejatuhan dalam dosa ini, maka waktu yang kita punya itu sangat singkat. Bapak Ibu perhatikan siklus hidup manusia semuanya seperti ini. Dari bayi masih merangkak pakai dot, lalu mulai bisa jalan lucu, mulai sekolah, sarjana, berkarir atau berbisnis, makin sukses, makin tua. Jadi menikmati kesuksesan itu cuma sebentar. 10 tahun, 20 tahun. Lalu menjadi tua dan kembali tidak bisa jalan. Dan akhirnya rohnya harus pergi. Ya. Waktu yang kita punya singkat sekali. Jadi kalau seseorang hidup ini tidak mengerti mau kemana, salah mengerti, teologinya salah, maka ia rugi besar. Ya sangat rugi besar. Ada banyak teologi yang beredar salah. Tidak mengarahkan orang ke arah yang benar. Ya. Untuk apa sih hidup ini sebenarnya? Kalau jika harus mati juga.
pasangan hidup, tidak lama kemudian pasangannya pergi lebih dahulu. Ya, jadi untuk apa? Manusia boleh pintar, tapi kepintarannya itu percuma, sia-sia. Karena hanya hidup sebentar, kesuksesannya hanya dinikmati sebentar di bumi ini. Banyak orang mabok dengan kesuksesan dunia ini, padahal cuma sebentar. Ya. Nah, malam ini kita akan belajar. Banyak orang tidak tahu ada apa di balik kematian. Banyak orang berpikir kalau seseorang mati sudah selesai ceritanya. Salah. Justru setelah kematian itulah hidup yang sebenarnya. Nah, kalau orang salah mengerti maka hidup ini jadi sia-sia. Sia-sia masih lumayan, menjadi celaka, binasa. Arahnya salah. Ya. Kita sudah belajar bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pertanyaannya, bagaimana mengubah manusia lama menjadi manusia baru? Apakah itu ditakdirkan oleh Tuhan secara otomatis? Apakah itu ditentukan oleh Tuhan? Apakah itu dipredestinasikan oleh Tuhan? Ya, kita tidak boleh ngotot maunya sendiri. Kita harus belajar dari Alkitab. Sebab hanya Alkitablah kebenaran yang utuh. Ya. Bapak Ibu kalau belajar baru malam ini ikut harus ngejar ketinggalannya. Dari sesi 1 sampai sesi 21. Harus dikejar urut. Ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti secara urut bisa bersaksi ke teman-temannya lewat WhatsApp, lewat mulut ke mulut. Ada perubahan nggak dalam hidup Ibu, Bapak Ibu? Kalau tidak berubah sama sekali ya nggak usah diteruskan, berarti program ini sia-sia. Tapi kalau berubah, bagikan. Ya, oke. Bagaimana sih mengubahnya? Apakah ini nasib, takdir? Tentu tidak. Karena manusia tidak diciptakan sebagai robot biologis atau wayang biologis. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memiliki kemiripan dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Kemiripan itu tidak sama. Tapi maksudnya ada keserupaan. Tentu manusia punya kesadaran, tentu manusia berdaulat atas hidupnya. Meskipun kedaulatan manusia diciptakan, harus ditundukkan kepada kedaulatan Tuhan, tentunya. Tapi kalau manusia tidak menundukkan diri, ya salahnya sendiri. Jadi Tuhan yang memberi anugerah, ya. Tuhan yang memberikan anugerah kepada manusia. Manusia menerima anugerah itu. Tapi bukan menerima dengan pasif. Harus dengan aktif. Manusia harus belajar untuk hidup benar. Manusia harus hidup belajar terhadap penciptanya. Kalau mau benar. Jangan belajar sama orang manusia biasa. Belajarlah sama Tuhan. Lewat Alkitab. Ya. Oke. Kita sudah tahu bahwa manusia terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Atau kalau lebih sederhananya, terdiri dari manusia lahiriah dan manusia batiniah. Manusia lahiriah yaitu tubuh fisiknya, manusia batiniah itu jiwa dan rohnya. Ya. Oke. Supaya hidup tubuh ini harus diberi makanan. Yaitu makanan fisik melalui mulut. Nah, supaya hidupnya benar, jiwa dan roh ini berkualitas, kalau tubuhnya supaya sehat harus makanannya sehat. Kalau jiwa dan roh supaya sehat, makanan jiwa dan rohnya juga harus sehat. Kalau makanannya salah, jiwa dan rohnya sakit. Ya. Makanya kalau kita lihat gambar ini,
Manusia terdiri dari tubuh atau daging yang di dalamnya ada mata, ada telinga, ada mulut. Alat-alat panca indera maksudnya ya. Roh manusia dan tubuh bersatu menghasilkan jiwa. Jiwa ini sebenarnya pikiran, perasaan, kehendak, dan lain-lain. Jiwa itu sebenarnya kesadaran manusia, kreativitasnya, dan seterusnya. Kemampuan manusia untuk membuat keputusan sendiri. Itu adalah jiwa. Jadi salah orang yang berpikir bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Salah. Karena manusia punya jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri. Makanya manusia bisa taat dan bisa tidak taat. Makanya manusia harus menanggung apa yang dilakukannya selama hidupnya. Jadi salah teologi yang mengatakan manusia tidak punya kehendak bebas itu salah. Segala sesuatu sudah ditentukan Tuhan, salah. Takdir itu salah. Sebab kalau ada takdir yang bertanggung jawab harus Tuhan yang menentukan. Tapi tidak, manusia yang harus dihukum kalau ia salah. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, informasi yang masuk ke jiwa manusia itu melalui mata dan telinga. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Firman Kristus. Tapi kalau yang didengar itu hoax, ajaran yang salah, maka jiwanya juga warnanya seperti ajaran yang salah itu. Makanya banyak orang jahat meskipun beragama. Berarti yang didengarnya salah itu pasti. Ya, oke. Nah, mulut salah satu yang mempengaruhi juga. Mempengaruhi apa? Semua yang ada di jiwa ini, pikiran, perasaan, kehendak, bisa diukur atau tidak? Bisa jawabannya. Termometernya ada nggak? Ada. Yaitu mulut manusia. Seseorang itu bisa diukur pikiran, perasaan, kehendaknya dari mulutnya. Mulutnya jorok, artinya pikirannya jorok. Keinginannya jorok. Kalau mulutnya keluar dusta, artinya memang jiwanya penuh dengan dusta. Kalau mulutnya penuh kebencian, artinya hatinya memang penuh kebencian. Meskipun dia mengaku percaya Tuhan. Omong kosong itu semuanya. Imannya mati. Mulut menjadi indikator. Itu sebabnya mulut itu berbahaya. Saya perhatikan di dunia ini banyak keluarga bercerai atau hancur gara-gara mulut. Mulut seorang suami yang kasar terhadap istrinya. Istrinya sakit hati sampai istrinya pergi meninggalkan sang suami. Mulut. Mulutmu harimaumu. Mulutmu itu berbahaya. Mulut kita itu berbahaya. Kalau kita kasar, tidak jadi berkat. Bahkan terjadi perceraian. Bertobat lagi semua yang kasar mulutnya. Mulut yang sama bisa keluar berkat memuji Tuhan. Tapi bisa keluar kutuk. Dan bisa keluar sandungan dengan cara kasar terhadap sesama. Ya, hati-hati loh. Nanti dibaca ayat-ayat ini. Mekanisme seseorang mau berubah itu lewat panca indera. Tidak ada orang yang berubah bertapa lalu berubah otomatis pintar. Tidak ada. Tidak ada orang yang puasa berdoa terus tiba-tiba pintar. Tidak ada. Tidak ada orang mengalami pencerahan berdoa tok. Gak ada. Faktanya tidak ada. Kalau ada itu bohong. Ya. Diperiksa saja hidup kita sendiri. Diperiksa saja anak-anak kita. Bisa nggak kita doakan lalu dia pintar otomatis? Tidak bisa.
Semua orang harus belajar dalam segala hal, baru ia bisa. Ya, oke. Nah, ini dia. Khusus untuk umat Tuhan, ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi hak istimewa. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Hak istimewanya orang percaya itu apa? Ini dia. Masih ingat? Ini di pelajaran yang lalu. Yang pertama, kematian Tuhan. Menebus dosa kita. Memaafkan seluruh kesalahan kita. Yang kedua, Alkitab. Truth. Ya. Truth. Alkitab masuk melalui mata, telinga, dibaca dan didengar. Maka akan mewarnai pikiran, perasaan, kehendak kita. Ya. Itu fasilitas dari Tuhan supaya kita berubah menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita supaya tubuh kita ini menjadi bait Allah. Supaya Roh Kudus ini bisa memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itulah fungsi Roh Kudus dalam diri kita. Memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya Roh Kudus disebut juga Roh kebenaran. Ya. Dan yang keempat, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi dalam setiap hidup kita ini, Allah turut bekerja supaya mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi. Apakah kita berhasil, bahkan dalam kegagalan kita pun akan mendatangkan kebaikan. Ketika ditipu orang pun akan mendatangkan kebaikan. Tapi ini berlaku hanya bagi yang mengasihi Dia. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, segala sesuatu tidak mendatangkan kebaikan. Orang berhasil bisnisnya kaya raya tidak mendatangkan kebaikan. Itu akan mendatangkan kutuk dalam hidupnya. Kalau tidak mengasihi Tuhan. Karena hidupnya akan terkungkung oleh mamonnya itu. Tapi kalau mengasihi Tuhan, ia akan menggunakan mamon itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk partisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Untuk memberkati pasangan hidup, anak, orang tua. Untuk memberkati orang-orang yang membutuhkannya. Pasti. Ingat baik-baik. Saya mau ingatkan satu prinsip ya. Tuhan berkata sama Abraham. Abraham, barang siapa berbuat baik sama kamu, aku akan berbuat baik dengan dia. Abraham, barang siapa memberkati kamu, aku akan memberkati orang itu. Berlimpah-limpah. Tetapi barang siapa anggap enteng kamu, aku akan menghancurkan dia, mengutuk dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada di pekerjaan Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan ada di pihak kita. Bapak Ibu yang ikut mendukung program ini, bersyukurlah. Karena Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu. Pasti. Bapak Ibu yang sedang kesulitan ekonomi, tidak usah memberi, tidak apa-apa. Karena bukan soal uang. Soal hati kita. Soal apakah kita mau berubah atau tidak. Ya. Begitu yang benar. Nah, ayat-ayat firman Tuhan itu penuh dengan, sebentar, ini ada yang terlewat. Belajar itu seumur hidup Bapak Ibu. Kita itu diciptakan supaya belajar, bukan supaya malas-malesan. Bukan supaya merasa selamat terus tidak berbuat apa-apa. Banyak yang pikirannya sudah sesat begitu. Mereka pikir manusia nggak bisa berbuat baik. Manusia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Semua Tuhan yang melakukan. Ini sesat loh. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang punya pikiran gitu, males hidupnya. Merasa sudah selamat.
tidak mau berbuat baik, etika saja tidak punya akhirnya. Akhirnya kasar, sama pasangan hidup kasar, sama sesama kasar, kalau nulis di internet kasar, tidak punya etika. Saya ingatkan, belajar itu seumur hidup. Baik secara formal maupun non formal. Bapak Ibu yang tidak sekolah di sekolah tinggi teologi, tidak masalah. Ini belajar ini sama seperti sekolah teologi. Amin. Ini sama persis, saya dosennya juga. Saya kalau di sekolah teologi saya ngajar S1, S2, S3, ya sama saja. Non formal, bedanya cuma tidak ada gelar. Nggak masalah. Yang penting kita mengerti kebenaran dan berkenan bagi Tuhan. Ada amin ya. Jadi selama hidup ini kita itu belajar mengenakan kodrat ilahi dalam diri kita. Belajar hidup kudus. Itulah yang terpenting dalam kehidupan ini. Ketika bisnis kita sukses, ketika karir kita makin naik, bagus. Tapi jangan lupa mengenakan kodrat ilahi dalam diri kita. Sebab kalau tidak, kesuksesan itu sia-sia. Saya mau ingatkan. Buat apa? Coba perhatikan teman-teman kita yang sudah mati. Kekayaannya nggak dibawa juga, bukan? Ya, mari kita belajar, Bapak Ibu. Jangan berkata, aku sudah tua, nggak bisa belajar. Bisa. Siapapun kita, apapun keadaan kita, bisa belajar. Bahkan orang yang dalam keadaan stroke tidak bergerak pun bisa belajar. Ketika mendengar program ini, berubah pikiran dan hatinya. Serahkan ke Tuhan. Ketidakberdayaan kita itu. Mendekat ke Tuhan. Tuhan, aku tidak berdaya. Tapi aku percaya Tuhan beserta menyertai aku sampai kesudahannya. Begitu. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Jangan dalam keadaan tak berdaya frustasi, depresi. Nggak belajar itu namanya. Harus belajar Bapak Ibu. Amin ya. Saya itu ngomong begini itu supaya apa sih? Supaya kita semua juga belajar dan berubah. Nanti kita ketemu lagi di surga ya. Oh, oke. Ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mendukung apa yang kita pelajari tadi. Tadi itu kan kesimpulan yang saya buat. Kalau Bapak Ibu mengerti kesimpulannya, maka setiap membaca firman langsung nyambung. Sengaja saya lari sana lari sini nih. Kan tadinya urut tuh kejadian dari pasal 1 sampai 11, lalu tiba-tiba menghilang sebentar kitab Kejadian. Supaya Bapak Ibu bisa melihat gambar besarnya. Karena kalau sudah lihat gambar besarnya, nanti kita kembali lagi, mantap, track-nya tetap benar. Banyak orang hilang ketika belajar Biblika, sejarah penebusan. Masuk ke dalam, tapi lupa gambar besarnya akibatnya. Tidak mengerti. Percuma. Harus ditarik benang merahnya. Coba kita baca. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau Bapak Ibu hanya membaca ini, maka kecil. Tapi kalau Bapak Ibu mengerti gambar besarnya, oh aku sedang diproses Tuhan supaya berubah. Berarti sesamaku itu menajamkan aku. Kalau aku tertipu, supaya aku lebih dewasa imanku. Supaya aku belajar mengampuni dia. Supaya dalam kesesakan aku mencari Tuhan. Ada banyak sekali pelajaran yang didapat. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang kita pelajari selama kita hidup? Coba Bapak Ibu merenungkan, selama ini belajar apa selama hidup ini? Apakah selama ini cuma main game dari pagi sampai malam? Apakah selama ini cuma kerja dari pagi sampai malam? Apakah selama ini hanya di depan komputer mengerjakan laporan-laporan saja, tidak belajar yang lain?
Apakah selama ini berkeluarga tidak belajar apa-apa, ke gereja juga tidak belajar apa-apa, hanya mencari berkat, itu nggak belajar itu. Nggak ada yang dipelajari. Coba perhatikan dengan siapa kita bergaul selama ini. Apa yang kita lakukan selama ini? Mari kita renungkan baik-baik. Ya, belajar pendalaman Alkitab itu bukan untuk memenuhi pikiran kita supaya pintar, bukan. Supaya ketika kita mengerti mindset hati kita, perasaan kita, semuanya berubah. Kita mengenakan kodrat ilahi. Berubah menjadi menyenangkan Tuhan. Menyenangkan sesama. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang kalau baca ayat langsung nyambung. Gambar besarnya sudah dapat. Ya, oke. Nah, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Di situ dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita kembali ke gambar besar tadi, salah satunya Injil bukan? Yang mengubah jiwa kita. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Semua nyambung Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengenal gambar besar kebenaran, maka waktu baca ayat-ayat per ayat gitu, deduksinya sudah pasti benar. Metode deduksi namanya. Banyak orang tidak membaca gambar besarnya, tidak mengerti Alkitab secara keseluruhan, taunya 1-2 ayat, lalu melakukan induksi, mengambil kesimpulan hanya berdasarkan beberapa ayat. Salah akhirnya, tidak alkitabiah. Ya, begitu. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Filipi 1 ayat 27. Bapak Ibu kalau baca ya, di situ ada kalimat iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang benar itu dari Injil, bukan dari yang lain. Ya. Nah, iman kita itulah yang mengalahkan dunia. Amsal 13 ayat 20 serupa dengan yang tadi. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu kalau mau bijak, bergaullah dengan orang bijak. Ya. Kalau mau mengerti Alkitab, ikutlah online Bible study secara teratur. Nah, nanti setelah 2 tahun itu seperti kuliah tuh. Seperti STH Bapak Ibu. STH itu 5 tahun, tapi ini kan saya sudah masak kompres nih. Ya. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu hidup ini fokus itu harus fokus yang benar. Banyak orang fokusnya melenceng ke fokus yang lain. Apa itu? Karir, bisnis yang dikejar-kejar. Mengejar karir atau bisnis tidak salah. Tapi kalau mengejar itu lalu mengabaikan belajar kebenaran, itu salah. Tapi kalau mengejar karir, bisnis, kaya, sukses, tapi hidup sikap hatinya tidak menghormati Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, itu salah. Kalau semuanya sukses, tapi tidak menjadi berkat bagi sesama, itu salah. Itu sia-sia. Karena bagaimanapun menikmati hal itu cuma 10-20 tahun. Setelah itu tua. Ya. Banyak orang fokusnya ke yang lain lagi, keluarga atau anak. Kalau kita fokus keluarga atau anak tapi tidak fokus pada Tuhan, percuma. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Kalau kita fokus pada Tuhan, nah seluruh keluarga kita memiliki Tuhan. Anak kita pun ada di tangan Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak bisa melindungi keluarga kita 24 jam. Tidak bisa. Hanya Tuhanlah yang bisa. Ya. Banyak orang mengejar mamon, keuangan,
uang seumur hidupnya, tapi lupa memberi makan jiwanya. Sia-sia seluruh kekayaannya. Banyak orang lagi fokusnya memuaskan kedagingannya, seks bebas, dan sebagainya. Apa yang ditabur orang akan dituainya. Ingat itu pelajaran kita yang lalu, Rabu lalu. Ya, enaknya cuma sebentar kalau makan, tapi penyakitnya mematikan. Penyakit tubuh mematikan masih nggak apa-apa. Tapi kalau membinasakan, ditolak Tuhan, wah, jangan sampai. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ya, Bapak Ibu saya membuat suatu quote ini benar. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika seseorang berhenti belajar, maka sebenarnya ia sedang berhenti hidup. Iya benar. Sebab hidup ini belajar. Sebab hidup ini sekolah kehidupan. Kalau seseorang berhenti belajar, ya sudah. Ia sedang berhenti hidup. Makanya hidupnya tidak berubah, tidak maju-maju. Karena berhenti hidup. Perhatikan kata hidup. Hidup itu bertumbuh. Sesuatu yang hidup itu bertumbuh, berkembang. Makin lama makin baik, makin berguna, makin suci. Kalau dalam rohani. Itu. Kalau sudah berhenti belajar, sudah merasa selamat, maka sebenarnya ia sedang berhenti hidup. Ya, jangan sampai kita berhenti belajar. Sebab hidup ini adalah sekolah kehidupan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini salah satu quote saya yang lain, tidak ada pencerahan tanpa pembelajaran. Nggak ada orang dicerahkan lalu tanpa belajar tuh nggak ada. Jadi Bapak Ibu kalau anaknya, sini saya doakan biar pintar, nggak usah. Berdoa sendiri dan belajar keras, pasti pintar. Nggak ada orang pintar gara-gara didoakan, gara-gara minum air yang didoakan, dan seterusnya. Nggak ada. Bohong itu. Karena Tuhan mendidik kita tidak seperti itu. Nggak ada pencerahan berdoa 40 hari 40 malam lalu dicerahkan pintar Alkitab. Tidak ada. Itu cara-cara perdukunan itu. Ya, mistik. Di dunia ini tidak ada yang seperti itu. Jangan dicoba, tidak bakalan berhasil. Ya. Nah, ini adalah prinsip utama yang kita harus diskusikan. Apakah ketika Kristus mati di kayu salib lalu segalanya sudah selesai? Keselamatan sudah selesai dikerjakannya, lalu tidak ada proyek berikutnya, lalu tidak perlu follow up, tidak perlu tindak lanjut? Apakah setelah Kristus mati di kayu salib, lalu manusia tidak mempunyai kewajiban apa-apa? Banyak orang berpendapat begitu. Keselamatan itu sudah dikerjakan sempurna di kayu salib. Maka manusia sudah selamat. Maka manusia nggak usah belajar melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan kudus, perbuatan menyenangkan Tuhan, nggak perlu. Ini teologi yang sesat ini. Dan itu beredar banyak sekali. Setiap saat saya menerima WhatsApp. Pak, manusia itu nggak bisa melakukan, Pak, kehendak Tuhan. Tuhan yang melakukannya. Wah, ini sesat semua ini. Apakah proses keselamatan sudah selesai? Belum. Pekerjaan Tuhan sudah selesai yang diberikan Bapaknya di kayu salib. Sudah selesai. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Ya, itu. Apakah ada follow up dari surga agar manusia menjadi seperti tujuan keselamatan itu? Tentu saja ada. Buktinya apa? Ya buktinya kita harus baca Alkitab. Jangan pakai pikiran sendiri. Ini faktanya nih. Ada banyak ayat, banyak sekali. Bahwa setiap kita harus belajar pada Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 29. Belajarlah
kepadaku. Coba ada nggak di antara Bapak Ibu yang berani berkata, oh itu belajar cuma murid-murid Yesus, kalau kita nggak usah belajar. Oh itu dulu waktu zaman Yesus, sekarang sudah tidak perlu belajar. Ada yang berkata begitu? Nggak ada. Semua kita harus belajar. Coba. Bahkan The Great Commission, Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus yang berkata. Bagaimana kita bisa memuridkan banyak orang? Dengan mengajar. Mengajar artinya apa? Sang murid harus belajar. Jadi proses belajar mengajar sebenarnya. Makanya hidup ini sekolah kehidupan. Belajar seumur hidup. Ya, harus menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi emang otomatis harus belajar hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, jangan jadi sandungan, jadilah berkat, kan begitu. Ya. Oke. Roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Ya, bagaimana cara memimpin supaya kita belajar mau dipimpin kepada seluruh kebenaran. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana caranya? Alkitabnya secara mistik mengubah kita? Tidak. Kita yang harus belajar Injil. Ya. Tuhan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 9. Pokok keselamatan. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Itu maksudnya pokok keselamatan. Ya. Bahkan dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan bahwa kita ikut perlombaan yang diwajibkan. Ikut wajib, ikut perlombaan. Nah, jadi ada banyak hal yang kita mesti belajar. Bapak Ibu harus memegang teguh kebenaran ini. Sehingga nanti kalau mendengar dari kiri kanan, lupakan saja itu. Sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jangan hanya suka belajar teori. Aku suka ikut pendalaman Alkitab. Suka sejarah. Sejarah penebusan, suka belajar. Suka membaca kitab suci. Jangan hanya itu. Tetapi yang lebih penting adalah harus mengerti gambar besarnya. Harus mengerti tujuan utamanya. Harus mengerti dampaknya dalam hidup kita. Sehingga kita berubah seperti yang dikehendaki Tuhan. Ujungnya itu kita berubah, bukan pinternya, atau taunya, atau mengertinya. Tapi berubahnya. Ya, oke. Nah, kesalahan utama dalam menafsir Alkitab. Itu banyak orang tidak konsisten. Ya, dalam hidup ini. Tidak konsisten dalam setiap aspek hidup ini. Seolah-olah ya manusia itu harus berusaha kalau menyangkut hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Tapi kalau untuk keselamatan nggak perlu berusaha seolah-olah. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Ini teologi yang salah sehingga manusia tidak berusaha hidup kudus. Sehingga manusia tidak mau belajar all out untuk Tuhan. Karena merasa sudah selamat. Sudah ditakdirkan, nggak usah berusaha karena keselamatan bukan karena perbuatan baik gitu, nggak ngerti dia konteksnya. Justru hidup ini habis-habisan kita. Harus berusaha hidup kudus sebelum kita mati. Harus maksimal, sesempurna mungkin. Harus memberikan diri semuanya, bukan 10%. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Bapak Ibu ingat pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Sudah kita arahkan ke sana. Secara eksplisit juga. Jadi sebenarnya seluruh kegiatan hidup kita itu berkaitan dengan keselamatan. Emang ada yang tidak berkaitan dengan keselamatan? Baik secara langsung maupun tidak langsung. Makan nggak ada hubungan Pak dengan keselamatan. Siapa bilang? 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, minum, apapun, lakukan untuk Tuhan. Makan nggak ada hubungan dengan keselamatan Pak. Ada. Kalau kita makan sembarangan kedagingan, maka kita akan sakit. Kalau kita sakit, maka umurnya pendek. Kalau umurnya pendek, maka kesempatan untuk belajar hidup sucinya pendek.
panjang aja belum tentu berhasil, apalagi pendek. Jadi semuanya berhubungan. Lagi pula, kebenaran itu paralel dalam segala hal. Soal makan harus benar, soal minum harus benar. Soal segala sesuatu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mau Alkitabiah begitu, kalau nggak mau ya terserah situ. Saya cuma menyampaikan kebenaran. Ada banyak kesesatan di luar sana, ajaran yang salah. Cuma merasa benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, belajarlah bukan hanya melihat setiap pohonnya, tetapi juga pandangan yang meluas tentang hutannya. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau kita masuk ke suatu hutan, lalu kita perhatikan pohon-pohonnya di hutan itu, maka kita akan kehilangan gambar besarnya. Oh, ada gunung rupanya di sebelah sana. Oh, ada sungai. Oh, hutan ini ujungnya di sana. Kalau kita terus ada di detail, maka kita kehilangan gambar besarnya. Kalau kita hanya di gambar besar, kita tidak mengerti detailnya. Jadi kita harus belajar ayat-ayat itu detail. Tapi kita juga harus melihat gambar besarnya, kesimpulan besarnya, Alkitabiahnya bagaimana, supaya tidak salah. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, malam ini agak rumit ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi sebenarnya hidup ini adalah sekolah kehidupan. Sekolah mau jadi apa? Mau jadi anak Allah. Nah, setelah ditebus di kayu salib, kita harus belajar. Jangan katakan kita tidak usah belajar loh ya. Capek kalau kena teologi yang nggak usah belajar, semua sudah dikerjakan Tuhan di kayu salib gitu. Yang begitu nggak usah belajar memang. Nanti nggak maju imannya. Oke. Jadi setelah salib, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya, selesai. Nah, bagian kita adalah belajar seumur hidup dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Injil, dengan penyertaan Tuhan selama kita hidup, pengalaman. Sehingga kita bisa belajar kebenaran yang utuh. Apa tujuannya? Supaya berubah pola hidupnya, perubahan akal budi, Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Sehingga kita mempunyai milik yang pasti masuk kerajaan surga, beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Ingat, manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sekarang dikembalikan, beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat 11 dipakai istilah hak penuh masuk kerajaan Allah. Punya hak penuh artinya pasti selamat. Jadi pasti selamat itu tidak Tuhan Yesus mati di kayu salib kita pasti selamat. Enggak, kita harus belajar taat sampai mati. Barulah jadi anak-anak Allah. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kiranya slide-slide ini membantu pengertian lebih banyak, lebih mengerti. Ya, oke. Kita lanjutkan. Oke, sebentar. Jadi begini loh Bapak Ibu. Bayangkan kalau hidup kita ini tidak perlu belajar. Bukan seperti orang hidup, seperti robot. Tuhan yang mengerjakan semuanya, Pak. Tidak. Masa Tuhan yang mengerjakan? Manusia berbuat dosa, siapa yang mengerjakan? Manusianya. Kalau manusia taat, manusianya juga yang mengerjakan. Itu sebabnya menabur kejahatan menuai hukuman. Menabur kesucian menuai bersama Tuhan, dimuliakan bersama Tuhan. Ya. Hidup ini belajar, jangan berhenti belajar.
dalam kesendirian kita hari ini kita pun belajar. Ya, belajar memanage hati kita, memanage pikiran kita, memanage waktu kita, memanage semua yang ada pada kita. Sehingga ketika nanti Tuhan datang kembali, kita didapatinya bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Ada amin ya? Oke, kita kembali ke screen. Ya, jadi proses belajar itu pertama-tama dari tidak tahu menjadi tahu, to know. Setelah tahu, to do, mengerjakannya. Setelah itu lama-lama menjadi to be. Ya. Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Kita belajar itu seperti hari ini misalnya. Bapak Ibu belajar pendalaman Alkitab ini dari tidak tahu supaya tahu. Oh begitu. Nah, itu proses belajar. Tapi tidak cukup hanya tahu. Langkah berikutnya adalah to do. Kalau kita tahu, maka kita lakukan. Melatih diri melakukannya terus-menerus setiap hari. Kalau kita lakukan setiap hari terus-menerus, lama-lama menjadi biasa. Lama-lama menjadi ahli. Lama-lama menjadi memang kita seperti itu, sifat dan karakternya berubah. Itulah yang dimaksud dengan to be, menjadi. Jadi menjadi anak-anak Allah itu ibarat orang to know-nya itu belajar Alkitab. To do-nya itu melakukan perintah-perintah Tuhan. To be-nya itu menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah itu kalau mengampuni bukan karena disuruh mengampuni Alkitab, enggak, karena sudah berubah sifatnya seperti Tuhan. Mengampuni. Sifatnya sudah mengampuni, sudah berubah dia. Kita semua mau berubah ya, amin. Jangan menjadi orang agamawi, itu cuma to do. Cuma melakukan syariat Taurat. Kata peraturan agama begini begitu. Tapi tidak cerdas pikirannya seperti Tuhan. Hanya melakukan hukum agama. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah kita menjadi anak-anak Allah. Yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Bukan melakukan hukum. Tapi kitanya sendiri sudah berubah. Itu tujuan Tuhan datang ke bumi itu mau mengubah kita. Bukan mau memberikan agama Kristen ke kita, bukan. Ya. Oke, kita kembali ke screen dulu sebentar. Ya. Jadi kalau seseorang sudah to be, itu artinya ia sudah menjadi seperti yang dipelajarinya itu. Kalau dalam hal firman, kalau dalam hal kebenaran, dalam hal anak Allah, ia sudah jadi anak Allah. Yaitu terjadi metanoia. Perubahan akal budi. Perubahan kodrat. Itu tujuan akhirnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu belum to be, baru to do. Jangan berhenti to do. Terus kerjakan. Sampai akhirnya, ya sudah begitu. Kita itu memang begitu. Menjadi to be. Ya. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup ini adalah sekolah kehidupan. Untuk menjadi anak-anak Allah. Banyak orang tidak suka kalau mendengar ini. Padahal Alkitab berkata demikian. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dihajar loh. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Memukul berulang-ulang. Jadi sebenarnya Tuhan itu sedang mendisiplin kita. Supaya apa? Supaya kita jadi anak-anak Allah. Tidak jatuh dalam dosa, menjadi berkat, berubah pola pikirnya. Itu dengan cara dihajar oleh Tuhan, dibiarkan
mengalami penderitaan dan sebagainya. Ya. Ibrani 12 ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai apa yang mereka anggap baik. Orang tua kita di dunia mendidik. Tetapi Dia, Bapa kita di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita bisa hidup kudus. Kalau enggak dipaksa, manusia itu kalau enggak dipaksa enggak berubah. Ayat 12 sampai 13a, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayo kita kuatkan. Kita sedang sekolah, kuliah. Supaya kita lulus jadi anak Allah. Bukan supaya kita melakukan hukum-hukum anak Allah, bukan. Supaya kita to be menjadi anak Allah. Ya. Tuhan Yesus saja belajar loh saudara. Kalau kita nggak mau belajar kebangetan. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ya anak Allah loh. Tapi ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Belajar Tuhan Yesus. Sehingga apa? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia belajar akhirnya sempurna, taat sampai mati maksudnya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pokok keselamatan itu maksudnya diambil dari teks Alkitab asli aitios. Aitios itu maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia pokok keselamatan itu artinya autor, pengarang, penggubah, source, sumber, cause. Cause itu penyebab, yang menyebabkan, reason, alasan, because of, karena. Jadi Tuhan itu menjadi autor atau penggubah supaya kita itu selamat, atau sumber bagi kita supaya kita selamat, sumber hikmat, sumber segala-galanya, atau yang menyebabkan kita selamat, cause, atau alasan kita jadi selamat, atau karena Dia kita selamat. Jadi Tuhan seperti pohon dan kita seperti cabang yang menarik sari-sari kehidupan dari pohonnya. Begitu. Untuk itu kita harus belajar. Tidak bisa kita diam saja lalu disuapin. Tidak demikian cara kerja kebenaran itu, tidak demikian. Ya. Nah, tujuan utama adalah supaya kita menjadi man of God. Bukan man of religion, tapi man of God. Yang kita berubah. Bukan karena syariat atau hukum agama. Kita berubah karena pikiran kita berubah. Karena perasaan kita berubah. Karena keinginan kita berubah. Karena kodrat kita berubah. Amin ya. Ya, kebenaran itu tidak bisa dilawan Bapak Ibu. Dan kita punya free will. Terserah kita mau berubah atau tidak. Kebenaran ini hanya bisa dijalankan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang mau all out dalam seluruh hidupnya. Kalau tidak bisa. Tanpa kita mau mengerahkan seluruh tenaga kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan-keinginan kita. Tanpa all out, kita tidak akan berubah. Jangan dengarkan teologi yang mengatakan kita tidak bisa sempurna. Bisa atau tidak, tapi kita harus berusaha. Dibanding mereka mengatakan kita nggak bisa sempurna, nggak usah melakukan apa-apa. Sesat itu. Itu pembodohan. Makanya jemaat tidak maju-maju karena dibodohi seperti itu. Jangan berbuat apa-apa. Itu semua dikerjakan Tuhan. Salah. Sekarang bagian kita, bagian Tuhan sudah selesai. Tapi kita ditolong Roh Kudus. Tubuh kita bait Allah. Kita sedang berlomba. Gak bisa gak ikut perlombaan. Perlombaan itu diwajibkan bagi kita semua. Gak mau melakukan apa-apa berarti kalah dalam perlombaan. Kita harus all out selama kita masih hidup. Oleh karena itu, mari kita kuatkan tangan kita, kokohkan
hidup kita untuk belajar sampai kesudahnya. Menyenangkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.